Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Kapten Patimura ingin menjelaskan tentang latar belakang kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayang Aina. Saya Ayu Nurmala. Saya Bunga Rizky Yulia Pramesti. Saya Hairunimah Hidayati. Saya Naila Inayarotusa. Saya Putri Fitriandra Sahyaramadani. Kolonialisme adalah penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu. Sedangkan imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapat kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. A. Adanya Perang Salib 1070 sampai 1291. Perang ini mengakibatkan kota Konstantinopel atau Byzantium jatuh ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Sehingga penguasa Turki pada saat itu, yakni Sultan Mahmud II, menutup pelabuhan Konstantinopel bagi orang-orang Eropa. Hal ini membuat orang-orang Eropa kesulitan mendapat rempah-rempah. B. Keinginan mencari rempah-rempah. Keadaan ini karena adanya hal-hal di atas sehingga rempah-rempah sulit dicari dan mahal harganya. Oleh sebab itu, orang-orang Eropa berupaya untuk mencari daerah asal rempah-rempah. C. Penjelajahan samudra. Faktor pendorong penjelajahan samudra diantaranya keinginan mencari kekayaan, keinginan menyebarkan agama, keinginan mencari kejayaan, adanya semangat reconquista atau semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam dimanapun yang dijumpainya sebagai tindak lanjut dari Perang Salib. Adanya buku Imogumundi yang menceritakan perjalanan Marco Polo 1271 sampai 1292. Berikut ini adalah pengaruh karangan Marco Polo, dan ini adalah peta perjalanan Marco Polo. Adanya teori heliosentris dari ajaran Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Kemudian ambisi 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Berikut penjelasannya. Istilah gold merujuk pada kekayaan yang ingin diraih bangsa Barat dalam pelayarannya ke negeri timur berupa emas, perak, dan berbagai bahan tambang lainnya. Selain itu, arti semboyan gold juga merujuk pada keinginan bangsa Eropa untuk membeli rempah-rempah, karena pada abad pertengahan, rempah-rempah merupakan komoditas perdagangan utama dunia. Terlebih setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Akibatnya, harga rempah-rempah di Eropa melambung tinggi menjadi sangat mahal. Padahal bangsa Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah. Salah satunya negara yang dikenal memiliki kekayaan rempah-rempah adalah Indonesia. Oleh sebab itu, bangsa Eropa mulai melakukan penjajahan samudra ke Nusantara dengan membawa misi gold. Selanjutnya adalah glory yang berarti kejayaan. Glory menjadi motif bangsa Eropa untuk melakukan praktik kolonialisme dan imperialisme guna membangun dan mengembalikan kejayaan yang dimiliki bangsa Eropa pada zaman dulu. Dari semboyan glory, bangsa Eropa meyakini bahwa kejayaan mereka dapat dilihat dari banyaknya wilayah koloni yang mereka kuasai. Oleh sebab itu, bangsa Eropa mulai berlomba-lomba mengklaim tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Salah satu wilayah di Indonesia yang berhasil dikuasai oleh bangsa Eropa, tepatnya Portugis, adalah Malaka dan Maluku. Selain mencari kekayaan dan kejayaan, bangsa Eropa juga membawa misi gospel. Gospel adalah semangat untuk menyebarkan ajaran agama Kristen demi menjalankan tugas suci dari gereja. Misi penyebaran agama ini juga tidak terlepas dari pengaruh perang salib yang terjadi antara umat Kristen dan umat Islam. Menurut sejarawan Eropa, setelah perang salib terjadi, umat Kristen Eropa melihat agama Islam sebagai suatu ancaman. Hal ini dipengaruhi oleh luka batin yang umat Kristen peroleh selama perang salib berlangsung. Kondisi inilah yang kemudian mendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra dengan membawa misi gospel atau misi suci dari gereja, yaitu menyebarkan ajaran Injil. Sekian video dari kami, maaf apabila masih banyak kesalahan dalam video baik materi ataupun yang lainnya.